Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jopi Gustur. Saya dari tim KPR. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang KA. Yang pertama adalah dua keterbatasan utama dari KA atau kecerdasan artifisial dan pendapat saya tentang keterbatasan ini. Yang pertama, keterbatasan KA yaitu ketergantungan pada data berkualitas tinggi. KA terutama model pembelajaran mesin sangat bergantung pada data pelatihan yang berkualitas. Jika data yang digunakan bias, tidak lengkap atau tidak relevan, maka hasil yang dihasilkan pun cenderung tidak akurat, bahkan bisa menimbulkan diskriminasi atau kesalahan fatal. Pendapat saya tentang ini, keterbatasan ini sangat signifikan karena data di dunia nyata seringkali tidak sempurna. Tantangan ini menunjukkan bahwa KA tidak bisa berdiri sendiri dan diperlukan keahlian khusus dari manusia untuk mengumpulkan, membersihkan, dan mengkurasikan data dengan etis dan cermat. Ini menegaskan bahwa kecerdasan buatan masih memerlukan kecerdasan manusia untuk bisa berfungsi secara optimal. Yang kedua, keterbatasan KA, kurangnya pemahaman kontekstual dan nalar umum. Mesin KA atau kecerdasan artifisial saat ini, terutama model berbasis statistik seperti GPT, tidak memiliki common sense atau pemahaman kontekstual yang setara dengan manusia. Mereka hanya mengenali pola dari data pelatihan tanpa benar-benar mengerti makna atau konteks sosial, emosional, dan budaya secara mendalam. Pendapat saya tentang keterbatasan ini, keterbatasan filosofis sekaligus praktis. KA bisa sangat pintar dalam hal spesifik, tapi mudah sekali membuat kesalahan konyol dalam situasi yang memerlukan pemahaman umum. Dalam aplikasi nyata seperti chatbot medis, hukum, ataupun pendidikan, ini bisa berbahaya jika pengguna tidak menyadari keterbatasan ini dan menganggap KA seolah-olah tahu segalanya. Di sini juga saya akan menceritakan bagaimana keterbatasan KA bisa mempengaruhi cara menggunakan KA di sekolah. Yang pertama adalah ketergantungan pada data berkualitas tinggi. Pengaruh di sekolah, jika KA digunakan untuk menilai tugas, memberikan rekomendasi pembelajaran, atau menganalisis kemampuan siswa, hasilnya sangat bergantung pada data yang diberikan. Bila data siswa tidak lengkap, tidak akurat, atau bias, misalnya nilai tidak mencerminkan kemampuan asli karena faktor luar kelas, maka KA bisa memberi kesimpulan yang salah. Seperti contohnya memberi rekomendasi pembelajaran yang tidak sesuai, menganggap siswa lemah padahal hanya tidak cocok dengan gaya pengajaran tertentu. Yang kedua, kurangnya pemahaman kontekstual dan nalar umum. Pengaruh di sekolahnya, jika KA digunakan dalam chatbox pembelajaran asisten virtual atau sistem tanya jawab otomatis, siswa bisa menerima jawaban yang tampak benar, tapi sebenarnya salah atau tidak sesuai konteks. Misalnya, KA bisa salah memahami maksud pertanyaan yang ambigu. Yang kedua, bisa memberikan penjelasan yang terlalu teknis untuk siswa yang masih awal. Yang ketiga, tidak bisa menyesuaikan nada atau empati dalam menjawab pertanyaan sensitif. Dampak praktis, gurunya perlu mengajarkan siswa untuk tidak bergantung sepenuhnya pada jawaban KA. Siswa harus didorong untuk berpikir kritis dan memverifikasi jawaban yang dari berbagai sumber, serta tetap melibatkan guru sebagai sumber utama bimbingan. Jadi jangan KA itu terlalu kita jadikan pacuan untuk siswa. Selanjutnya, saya akan menyebutkan dua prinsip etika yang penting ketika menggunakan KA, khususnya KA generatif di sekolah dan contoh konkret penerapan sesuai dengan konteks sekolah. Karena terkadang KA ini digunakan tapi tidak memiliki etika atau tidak menggunakan etika, maka akan banyak sekali nantinya terjadi kesalahan di situ atau penggunaan KA
yang tidak sesuai ataupun menyimpang. Yang pertama di sini transparansi. Prinsipnya, penggunaan KA generatif harus disampaikan secara terbuka kepada semua pihak yang terlibat, terutama siswa, guru, dan orang tua. Pengguna harus tahu bahwa suatu konten atau keputusan dihasilkan oleh sistem KA bukan oleh manusia. Contoh, penerapan di sekolah. Seorang guru menggunakan KA generatif seperti ChatGPT untuk membantu merancang soal latihan. Guru tersebut mencantumkan catatan kecil di lembar soal. Soal-soal ini sebagian dirancang dengan bantuan AI ChatGPT dan telah disesuaikan serta ditinjau oleh guru. Ini memberitahu siswa bahwa teknologi digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti peran guru sepenuhnya. Yang kedua, kejujuran akademik. Prinsipnya, penggunaan KA generatif oleh siswa harus tetap mematuhi nilai-nilai kejujuran akademik. Siswa tidak boleh menggunakan KA untuk mencontek atau menyerahkan karya yang bukan hasil pikirannya sendiri. Jadi siswa tidak bisa sepenuhnya untuk menggunakan KA. Namun dia bisa menggunakan KA ataupun kecerdasan artifisial hanya untuk referensi yang lainnya, bukan ngambil sepenuhnya dari KA. Contoh penerapan di sekolah dalam tugas esai, guru memberikan kebijakan jelas. Siswa boleh menggunakan KA seperti ChatGPT untuk brainstorming atau merangkum ide, tetapi tidak boleh menyalin langsung jawaban tanpa pemahaman. Tulis bagian mana yang dibantu oleh AI dan bagian mana yang merupakan hasil pemeriksaan pribadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.